masih nanti ya. Ini sebenarnya asumsinya bukan tanggal 21 ya, harusnya ini saya bikin harusnya tanggal 31 harusnya. Nah, kayak gitu. Karena udah nggak ada waktu lagi gitu. Jadi di store nanti setelah periode tahun itu berakhir. Ya. Nah, kita hanya mencatat dulu nih di sini nih, mencatat apa? Mencatat penerimaan cash yang belum sempat terjurnal. Seperti itu. Kasih bendara, pendapatan PNBP. Nah, nanti kalau di store ya melalui proses seperti biasanya. Terus ini tadi sudah saya jelaskan terkait beban persediaan tadi ya, terutama pada saat kita membahas di latihan PR tadi ya, kan sudah kita bahas tuh berapa nilainya. Terus ini adalah konversi ya, jadi di akhir periode, ini juga sudah kita bahas di pertemuan kemarin terakhir bahwa ketika kantor memiliki piutang jangka panjang, maka dalam proses penyajiannya nanti harus dikonversi untuk yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan, ya selama 12 bulan itu. Nah, nanti tinggal hitung-hitungannya bagaimana nanti menyesuaikan dengan soal. Di sini sudah saya state 264 ya. Kalau misalnya nggak ada angkanya berarti rekan harus mencari. Jadi bagian lancar aset lainnya. Oleh karena itu ketika sudah direklas ya, maka aset piutang jangka panjang itu kan pasti berkurang ya. Kan berkurang. Kan awalnya kan ini rekan-rekan ya. Awalnya kan berapa awalnya piutang jangka panjang itu berapa ya kok saya lupa ya. 300 kali ya. 330, sorry. 330 kan dari penjualan apa tadi tuh mobil dinas ya, 330. Sudah dilunasi yang pertama 220, terus kemudian dikonversi 264 sehingga nanti sisanya itu kurang lebih berapa ya? Saya tadi ngitung di sini ada hitung-hitungan saya. Oh, enggak ada. Nah, kurang lebih ini nih 44 ini nih. Nah, 44 ini. Kemudian ya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang maupun bagian lancar dari piutang itu harus kita buatkan penyisian ragu-ragunya. Yang dulu sempat dulu namanya singkatannya AFDA ya. Kalau rekan-rekan dulu menjurnalkan AFDA itu masih ingat nggak AFDA? Ya, allowance for doubtful account itu tuh. Dan itu berlaku untuk semuanya ya. Baik yang bagian lancar maupun yang piutang. 5/mil itu 5/1000. Jadi kalau untuk bagian lancar, hasilnya ini 1 juta sekian, yang piutang jangka panjang 220. Nah ini kemudian kita jurnal di sini nih. Nah di jurnal sini nih. Ya, beban pemisian sekian, sama yang ini yang jangka panjang. Terus ini tadi beban pegawai yang belum terbayarkan. Dan terakhir adalah mengakui beban penyusutan. Ya, kalau sudah diketahui ya tinggal pakai, tapi kalau belum, ya berarti nanti rekan-rekan harus mencarinya. Seperti itu, ya. Kemudian laporannya nanti silakan rekan-rekan dilihat sendiri. Ya, laporannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Saya pikir seperti itu dulu ya. Nah, kemudian gini rekan-rekan. Apa ya? Saya mau ngomong apa dulu ya? Ini nanti akan saya share ya. Nanti saya share ini hasilnya. Nanti silakan rekan-rekan pelajari kembali. Kelanjutannya saya stop dulu ya. Saya ingat-ingat dulu apa yang saya sampaikan ya. Oke, gini. Saya akan coba share. Ini file kumpulan transaksi yang tapi saya buka WA dulu ya. Kumpulan transaksi dalam bentuk Excel sebetulnya. Kalau sebelumnya kan sudah tershare dalam bentuk PPT ya. Kumpulan beberapa apa istilahnya itu beberapa penjurnalan dan transaksinya. Nah, ini ada tambahan dari situ kita kelompok kita Akmen Akom ya. Pemula 5, oh ini aja saya forward aja. Forward. Ini. Nggak mau di forward.
Nah, saya sudah memforward file yang berisi kumpulan ini ya, kumpulan jurnal ya. Ya sebenarnya termasuk salah satu rangkaian ya, satu paket soal sebetulnya ya, dari awal sampai tersusunnya laporan keuangan. Monggo silakan di download. Saya akan coba sampaikan sedikit tentang itu. Ya, seperti ini. Bisa di download, rekan-rekan? Sudah bisa, Pak. Oke, silakan dilihat Mbak Putu ya. Jadi eh, kadang-kala nanti seperti ini ya. Jadi kalau yang kita kerjakan itu kan saldo awalnya kan di tanggal 1 Januari ya rekan-rekan ya. 1 Januari. Terus kemudian namanya saldo awal berarti hanya satu akun, debit atau kredit saja. Nah, kemarin sih rencananya kayak gini. Rencananya ketika nanti kita setting untuk UAS, itu rekan-rekan itu nanti hanya menzona di bulan Desember. Oleh karena itu nanti akan tersedia atau sudah dilakukan transaksi pencatatan penjurnalan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 November. Ya. Dan catatan itu nanti akan tersaji, boleh jadi bentuknya seperti ini rekan-rekan. Silakan buka sheet-nya TB atau trial balance. Nah, seperti ini. Ini adalah masing-masing akun ya. Ini masing-masing akun ini. Ini akun kas, ini akun accrual ya. Ini contohnya misalnya sini ya, pengeluaran transito UP. Debitnya 400, kreditnya 400. Kok ada debit kredit, Pak? Iya, karena sebetulnya ini melihat dari kacamata proses. Bukan dari saldo awal yang tadi kita latihkan ya, yang hanya satu ya. Satu itu bisa debit atau kredit. Ini dalam arti proses selama 11 bulan itu, debitnya untuk pengelola transito itu ada 400, terus kreditnya 400. Sehingga kalau gini, kalau kita mencoba menghitung saldonya, sebetulnya untuk akun pengeluaran transito UP ini, di tanggal 31 November, saldonya berapa rekan-rekan? Berapa? 0, Pak. 0 ya? Ya, 0. Betul, 0. Gitu. Ya. Kenapa 0? Ya karena debitnya transaksi yang ada debitnya itu 400, terus yang masuk di kredit 400 sama kayak gitu. Jadi nanti ketika membaca file ini jangan bingung kok ada debit kredit masing-masing akun. Ya, karena ini bicara proses, ini adalah pencatatan dari tanggal 1 Januari sampai 31 November. Dan ini pendekatan proses ya, semua tersajikan. Debitnya utuh segitu, kreditnya utuh segitu. Nah, nanti tinggal kita misalnya dapat transaksi bulan Januari, bulan Desember, ya udah tinggal dimasukkan aja. Misalnya pengeluaran transito debitnya berapa, terus kemudian kreditnya kalau ada berapa. Nah, nanti di tanggal 31 Desember baru kemudian dijumlah debitnya berapa, total debitnya berapa, total kreditnya berapa, kemudian dicari saldo akhirnya. Dan saldo akhir inilah nanti akan sebagai dasar kita menyusun laporan keuangan, trial balance yang siap untuk dipakai untuk laporan keuangan. Gitu. Terus sheet ketiga adalah jurnal. Nah, ini banyak sekali jurnal ya. Banyak sekali jurnal dan saya pikir nggak mungkin akan dikeluarkan semuanya. Ya, karena waktunya pasti nggak cukup gitu ya. Nah yang menarik memang dari di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa di akhir periode sebetulnya Satker itu wajib membuat jurnal penutup ya. Nah ini adalah salah satu contoh dari jurnal penutup untuk cash maupun accrual. Prosesnya sama. Jadi kalau rekan-rekan membaca merefer kembali materi akuntansi keuangan hampir sama. Yang pertama menutup ke sini ya, beban ditutup ke surplus, pendapatan ditutup ke surplus, terus surplus atau defisit LO nanti ditutup ke ekuitas, ekuitas nanti ditutup ke
Dekel sama Dedel seperti ini. Ini format yang basic seperti ini. Tinggal nanti ekuitansinya apakah di debit atau di kredit menyesuaikan. Gitu ya. Nah, kemudian dari sekian banyak transaksi ini sudah banyak kita pelajari ya, tadi ya, pengembalian UP, GU nihil dan seterusnya itu memang hanya satu hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan tambahannya ya. Tambahannya yang menarik adalah terkait dengan lelang. Lelang ya. Rekan-rekan pasti tahu ya bahwa ketika apa ya, ketika peserta lelang itu akan ikut lelang ya, maka peserta itu akan memberikan jaminan, betul nggak? Betul. Betul ya, oke. Nah kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu, nah contohnya kita lihat contohnya. Nah kalau ada seperti itu bagaimana? Maka jurnalnya ketika menerima jaminan menyetorkan dari mana ya? Nah dari sini. Coba rekan-rekan bisa melihat dan mungkin bisa melihat di filenya masing-masing. Jadi ketika ada peserta lelang mengikuti lelang, maka kan dia harus menyetor jaminan ya. Nah, jurnalnya bagaimana Pak? Jurnalnya ini nih. Kas lainnya di bendahara penerimaan pada dana pihak ketiga. Jadi akun yang kita pakai adalah dana pihak ketiga. Dan dana pihak ketiga ini adalah akun kewajiban ya rekan-rekan ya. Sama seperti uang muka dari kas negara itu juga kewajiban. Plus tadi ya misalnya belanja barang yang harus dibayar itu juga akun kewajiban. Jadi memang namanya agak sedikit membuat kita bias ya, tapi sebisa mungkin rekan-rekan harusnya sudah paham. Ya, jadi ketika menerima maka ya seperti ini, Jadi totalnya misalnya 6 juta ya. Kemudian ketika sudah ditetapkan satu pemenang, maka kan yang kalah itu nanti boleh mengambil jaminannya nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Nah, pemerintah memang wajib nanti mengembalikan. Contoh pesertanya 10, yang menang kan cuma satu, maka 9 peserta lelang, dia nanti akan menerima pengembalian. Nah, ketika mengembalikan, jurnalnya kayak gini rekan-rekan. Kan yang dikembalikan kan nggak semuanya ya. Kenapa? Karena yang menang itu nanti akan diakui sebagai pembayaran awal itu. Ya, kalau secara jurnalnya seperti itu. Mungkin secara prakteknya mungkin rekan-rekan yang lebih paham, tapi jurnalnya seperti itu. Jadi sisanya nggak semuanya ya. Sisa nanti yang jaminannya milik pemenang itu nanti sebagai salah satu komponen pembayaran totalnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini adalah proses mengembalikan dana pihak ketiga pada kas lainnya di bendahara penerimaan. Tinggal dibalik ya, nilainya lebih kecil karena yang pemenangnya itu kan nggak dikembalikan. Itu aja sih. Nah, kemudian berikutnya baru proses-proses ini sebetulnya. Proses apa istilahnya itu pengembalian dan pengakuan ya. Kalau ada penerimaan pelunasan, maka itu akan menjadi ini nih, contoh ini pelunasan ini. Kas lainnya di bendahara penerimaan dan pendapatan PNBP LO. Dan kemudian kalau itu diterima di bendahara penerimaan, maka kewajiban bendahara penerimaan itu harus menyetorkan ke kas negara. Jadi nanti akan ada proses penyetoran ke kas negara. Di bawahnya kayak gini nih. Nah, ini adalah ketika sudah di-store ya, ke kas negara. Detail pendapatan dan seterusnya itu. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi ini tambahan dari jurnal ini. Yang lainnya ini jurnal yang sudah kita pelajari. Jadi saya pikir dengan rekan-rekan latihan kembali, latihan 1 itu ya, latihan 1, terus latihan kedua, terus kemudian barusan tadi ya latihan yang kita adakan hari ini diulas lagi nanti istilahnya itu jawabannya silakan nanti dilihat kembali. Terus melihat ini beberapa ya, melihat file ini, insya Allah sih rekan-rekan bisa lah, dalam arti bisa mengerjakan soalnya, ya seperti itu. Terus kemudian ini rinciannya, ini prosesnya agak sedikit berbeda ya. File ini menyajikan worksheet-nya sedikit berbeda. Dia menggunakan mutasi, jadi mutasi itu semua mutasi yang
terkait misalnya ini ya, misalnya pengeluaran transito. Maka 100 ini adalah kumpulan dari apa ya, transaksi transito di posisi debit dalam satu periode itu. Kalau di sini kayaknya bulan Desember aja. Jadi kalau dalam 1 tahun ya berarti itu adalah kumpulan 1 tahun. Jadi ini pengerjaan ini tidak menggunakan ledger, tidak menggunakan buku besar. Dia hanya menggunakan rekap-rekap aja rekan-rekannya. Contoh misalnya barang aja dan seterusnya kayak gini nih. Ya. Dan saya pikir ketika rekan-rekan sudah belajar menggunakan ledger, ya, cara seperti ini harusnya tidak membingungkan. Dalam arti memang harusnya ya ledger sebetulnya ya, tidak langsung seperti ini. Tuh. Terus ya yang akan dipakai kan ini ya saldo akhir ini ya. Saldo akhir ini nanti akan jadi dasar kita menyusun laporan keuangan. Seperti rekan-rekan tadi memasukkan semua jurnal yang terjadi dalam buku besar, kemudian dibikin kayak ledger ya, yang sudah kita contohkan. Nah, itu jadi dasar kita menyusun laporan keuangan seperti ini. Formatnya sama. Nah, kecuali nanti di soal ada akun lainnya. Tapi saya pikir sih harusnya sih enggak ada. Ini udah banyak banget akun-akun yang ada. Nanti kalau sudah apa istilahnya, sudah firm laporan seperti ini, maka contohnya misalnya aset lainnya KDP ini nggak usah dipakai, nggak usah ditulis maksudnya, ya cukup yang ada aja isinya, misalnya aset dihentikan penggunaannya, aset piutang dan seterusnya ini, utang pihak ketiga, dana pihak ketiga, nah seterusnya ya. Nah itu aja yang nanti yang diisi, yang lainnya nggak usah ditulis, itu nanti wasting time. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah kurang lebih itulah yang bisa kita share ya terkait dengan materi so far. Semoga dengan rekan-rekan latihan serius, tahu mana yang masih kurang, masih bolong, silakan nanti diulas kembali. Ya silakan nanti buka file. Ujiannya kira-kira hari apa sih, Mbak? Hari Senin, Pak. Kita Senin hari depan ini? pertama banget. Senin depan ya? Iya, Pak, Senin depan, tapi jam 2, Pak. Oh iya. Ya, oh, ini Pak, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, Pak, untuk open book ini, nanti berarti kita bisa langsung buka lewat laptop ya, Pak, atau bagaimana? Terus, untuk pengerjaan jurnalnya ini, nanti apakah tulis tangan atau menggunakan Excel yang nanti akan di-PDF-kan? Seperti itu, Pak. Oke, yang pertama gini. Ya. Kemarin kesepakatan kita dengan teman-teman ya, termasuk ya leadnya Dusko ya, bahwa UAS itu nanti ada 2 jenis soal. Nah, yang pertama adalah soal pilihan ganda, bobotnya 15% ya, berarti 15 soal lah pilihan ganda. Itu teori ya rekan-rekan ya. Teori kan sebenarnya teorinya nggak banyak ya. Persediaan, apalagi ya. Investasi sedikit, terus aset ya, aset banyak itu tuh. Aset tetap, KDP, tanpa bentuk, nah itu tuh. Nah itu teorinya seperti itu 15. Dan saya ingin rekan-rekan membaca teorinya dengan baik, sehingga nanti ketika ketemu soal pilihan ganda, sebisa mungkin jangan terus kemudian mengandalkan membaca terlebih dahulu, karena waktunya pasti akan kurang. Ya, jadi belajar dulu, belajar dengan baik ya, dibaca dengan baik. Ya, kalau misalnya ada 10 soal, 2 masih baca, itu oke lah gitu ya. Ataupun kalau misalnya mau mencari materi, berarti rekan-rekan harus menandai materinya itu. Jadi mencarinya itu cepat. Nah, kayak gitu. Nah, karena open book ya, open book kan berarti boleh membuka file ya. Membuka file gitu kan. Kalau gunakan ini ya, kalau mau cepat itu, kalau saya ya, gunakan fitur searching gitu ya. Jadi jangan di-scroll semua ini ya, semua file gitu, itu pasti akan wasting time. Jadi gunakan fitur searching gitu ya. Searching itu lumayan membantu, kata kuncinya dipaskan dengan soalnya. Itu untuk soal seperti itu ya. Jadi upayakan. Terus kemudian sebelum pindah ke mengisi esai, mengerjakan esai, upayakan semua soal dijawab terlebih dahulu.
event itu rekan-rekan belum pasti gitu ya, dalam arti belum firm banget gitu. Tapi tetap kalau bisa ditulis saja dulu. Karena seringnya adalah seringnya adalah saya sudah pernah cerita di kelas ini juga ya. Saya sering menemukan pilihan ganda itu seringnya ada yang tidak menjawab gitu, menjawab sebagian, 1, 2 sering kelewatan. Padahal kan rugi ya. Oleh karena itu tolong sebelum masuk ke essay, upayakan ditulis dulu deh jawabannya. Nah, baru nanti kalau waktunya ada atau tersisa, baru kembali lagi. Gitu ya rekan-rekan ya, itu saran saya. Terus kemudian terkait dengan essay, bobotnya 85% ya. Nah, ini rekan-rekan nanti akan diminta hanya untuk membuat jurnal dan laporan saja. Ya. Jadi prosesnya tidak akan kita lihat, dalam arti tidak akan kita minta dan termasuk juga tidak akan kita nilai bagaimana rekan-rekan menghitung masing-masing akun itu ya. Jadi kita bebaskan prosesnya gitu kan. Mau pakai cara bodoh monggo silakan, mau pakai cara yang sistematis pakai ledger monggo silakan. Ledgernya jangan, kalau untuk oret-oretan, ledgernya jangan ledger yang moving balance ya, yang seperti kita lakukan ini, tapi gunakan yang simpelnya, pakai T-account aja. Dan rekan-rekan mungkin sebagian harusnya sudah bisa melihat ya beberapa akun yang kemungkinan nanti akan, oh ini saldonya 0 gitu. Nah, monggo silakan nanti disikapi seperti apa. Itu ya, itu terkait itu. Nah, terkait dengan masalah bagaimana proses proses open book-nya, tolong dipastikan ya, Bal ya. Saya pribadi kurang tahu ya, apakah Excel-nya itu Excel yang ada di laptop ya atau di PC itu bisa dipakai untuk menghitung atau tidak. Cuma memang kemarin saya sempat diskusi sama anak-anak di kelas lain, tapi bukan anak-anak kalian ya, anak-anak kelas lain, kakak kalian ya, ahli program itu mengatakan bahwa Excel itu bisa dipakai untuk berhitung gitu. Jadi termasuk untuk menyelesaikan tugas bisa, tinggal memang nanti harus disalin, ya, salin dalam bentuk ya seperti rekan-rekan mengerjakan seperti ujian-ujian sebelumnya. Jadi tidak mengerjakan di Excel ya, Bal ya, tapi tetap nanti disalin di kertas dan kemudian di scan dan diupload seperti biasanya kayak gitu. Nah, cuma memang saya sih berharap Excel-nya itu bisa dipakai untuk menghitung dan itu saya pikir itu sangat membantu sekali ya, membantu untuk mempercepat pengerjaan kalian. Gitu ya. Gitu, jadi nanti tolong dipastikan kembali ke mungkin rekan-rekan satu angkatan kalian ya. Ya. Seperti apa? Saya doa saya sih bisa dipakai untuk itu, ya. Terus gini, ada lagi informasi terkait dengan masalah soal. Jadi nanti di soal itu nanti akan sudah diberikan beberapa saldo ya, saldo dan beberapa jurnal ya. Kan tadi saya katakan bahwa soalnya itu kemarin desainnya itu adalah transaksi sudah ada dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November. Ya, nanti akan disajikan saldo seperti itu. Nah, nanti tinggal lihat aja rekan-rekan. Proses penyajian saldonya itu sudah menggunakan satu akun saja, satu sisi saja, debit atau kredit, atau tadi yang double tadi itu, debit kreditnya ada. Ya, yang tadi ya, yang 400 tadi ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau misalnya rekan-rekan menemui seperti itu jangan bingung, karena itu berarti pendekatan proses, belum akhir. Gitu, ya. Nah, kemudian beberapa jurnal juga sudah dibuat. Contohnya jurnal anggaran, kayaknya jurnal anggaran sudah dibuatkan ya, jurnal apa? Jurnal awal tadi ya, awal ketika Satken menerima DIPA itu rencananya sudah kita buatkan. Kan itu tanggal 1 Januari berarti ya. Sedangkan yang akan kita kerjakan kan bulan Desember. Terus juga beberapa jurnal komitmen itu juga akan dibuat. Kenapa dibuat? Karena gini sebetulnya jurnal komitmen ini diskusi kita dengan teman-teman di bagian keuangan itu seringnya itu minimal 15 hari sebelum pelaksanaan anggaran itu sudah dibuat itu jurnal komitmen. Jadi kalau nanti
jurnalnya yang kita buat itu nanti yang kalian harus kerjakan mulai 1 Desember, ya, berarti dimungkinkan pada tanggal itu, tanggal 30 November atau 1 Desember sudah ada jurnal komitmen yang dibuat. Kenapa? Karena itu nanti untuk ya nanti akan dipakai untuk belanja sampai tanggal 15. Nah, sedangkan nanti untuk tanggal berikutnya itu nanti rekan-rekan harus waspada di situ. Kalau ada pengeluaran yang belum dibikinkan jurnal komitmennya, maka rekan-rekan harus membuat itu. Ya. Seperti itu kira-kira terkait dengan jurnal komitmen yang rekan-rekan harus perlu waspadai. Kalau terkait dengan minggu kemarin kan ada yang nanya ya, form buku besar, worksheet dan sebagainya, monggo silakan disikapi bagaimana, terserah ya. Yang jelas adalah kita tidak minta secara spesifik termasuk dalam arti penilaiannya. Jadi kita nanti nilainya hanya jurnal plus laporan, itu desain awalnya seperti itu. Semoga sih nggak berubah. Saya belum lihat soalnya. Kalau melihat saya kasih ke rekan-rekan. Baik, Pak. Izin Pak, mungkin ini juga masih ada pertanyaan dari teman-teman Pak. Berarti kalau begitu kita tidak perlu membuat neraca saldo ya Pak yang pertama. Karena nanti mungkin bisa gimana pinter-pinter teman-temannya aja, tinggal langsung masukkan ke laporan boleh atau bagaimanapun boleh ya Pak, seperti itu Pak. Yes, seperti itu. Lalu Pak, ya Pak, untuk yang jurnal komitmen ini Pak, berarti kita wajib untuk membuat jurnal komitmennya ya Pak ya? Wajib harus ada, atau karena kan dulu Bapak sempat bilang kalau misalkan jurnal komitmen nggak wajib ya Pak, nah berarti nanti harus wajib Pak atau bagaimana? Ya, jadi kalau memang belum dibuatkan, terkait yang pertama trial balance ya. Trial balance memang tidak kita minta, dalam arti yang kita minta kan 4 laporan tadi aja ya, LRA dan seterusnya itu. Cuma memang kayak gini rekan-rekan ya. Kalau kita bicara trial balance saya sampaikan tadi, memang itu adalah salah satu kunci kita. Itu adalah kontrol sebetulnya. Kontrol sebelum kita buat laporan. Itu fungsinya trial balance seperti itu. Harus balance dulu. Kalau belum balance berarti kemungkinan salah. Itu sebetulnya ya fungsinya itu. Tapi itu kan tidak diminta. Sehingga kalau rekan-rekan nggak buat ya nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk oret-oretan ya mungkin perlu sedikit lah ya, secara kasar aja gitu. Mungkin nggak semua perlu dituliskan akunnya ya, mungkin singkat-singkat. Nah, monggo silakan untuk kontrol aja gitu, untuk mencari kalau salah. Saya close sebentar ya, biar nggak terganggu. Oke, terus kemudian tadi yang kedua kok jadi saya lupa, apa tadi Bang? Yang jurnal komitmen, udah Pak. Yang jurnal komitmen itu Jurnal Pak. komitmen, ya saya katakan tadi ya, bahwa dimungkinkan nanti tanggal 30 November ya, itu sudah dibikinkan beberapa jurnal komitmen, beberapa untuk pengeluaran belanja di bulan Desember. Beberapa ya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa dalam prakteknya jurnal komitmen itu dibuat 15 hari, minimal 15 hari sebelum belanja itu dieksekusi gitu. Ya, sehingga kalau misalnya nanti ada belanja di tanggal 20 Desember, maka dimungkinkan tanggal 30 November itu belum ada jurnal komitmennya. Gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti tolong diperhatikan di soalnya. Apakah belanja tersebut sudah dibikinkan komitmennya di 30 November atau belum? Kalau sudah, berarti tinggal membuat jurnal pembalik. Kalau belum, berarti harus dibuat. Gitu ya. Gitu. Jadi tolong waspada terkait hal ini. Gitu. Jadi dibuatkan untuk beberapa. Nah. Pak. Terus Pak ada pertanyaan masuk juga nih Pak. Nanti apakah si akun itu boleh disingkat atau enggak ya Pak ya? Si akunnya boleh disingkat. Kan kayak misalkan akumulasi penyusutan AK gedung dan bangunan seperti itu mungkin ya Pak. Oke. Boleh ya Pak ya kayaknya Pak ya. Usulannya gimana usulannya? Sebaiknya boleh sih. Sebaiknya kalau bisa boleh sih Pak, kalau boleh. Terus seperti dekel juga Pak, dekel dedel nih Pak. Orang-orang pada PC nih Google apa jadinya Pak? Ya, oke. Kalau untuk akuntansi keuangan, karena akun-akunnya kan simpel ya. Saya sih dulu sih nggak menyarankan untuk disingkat ya. Tapi karena kita bicara akuntansi pemerintah, akunnya panjang-panjang ya. Yang penting saya paham lah itu maksudnya akun itu ya. Jadi monggo silakan kalau mau
disingkat-singkat. Ya, tapi kalau misalnya gini, misalnya tadi belanja barang yang masih harus dibayar disingkat BBMSD. Nah, itu saya nggak paham itu tuh. Gitu ya. Tapi kalau dekel, dedel itu kan oke, memang itu gitu. Memang itu sering disingkat akun itu. Gitu. Gitu ya, maksud saya kan harusnya rekan-rekan paham lah. Jadi menyingkatnya jangan kemudian membuat saya bingung gitu. Ya. Jadi boleh karena akunnya panjang-panjang dan tidak lumrah ya. Tapi sebisa mungkin yang seinformatif semakin. Gitu ya, rekan-rekan. Saya pikir udah lagi. Kok yang tanya Iqbal aja, yang lainnya nggak tanya. Yang lain malu-malu Pak pada nge-DM-in Iqbal Pak jadinya Pak. Mungkin baru, Mas sebagai penutup Pak. baru menemukan ada kelas pakai juru bicara itu kelas ini. Pak, izin bertanya Pak. Nah, ada Pak. Ya, Mas Farhan. Izin bertanya Pak, kalau misalkan nanti kan misalkan angka nolnya banyak pakai miliar atau jutanya banyak, itu boleh nggak Pak langsung ditulis kayak 40.000 juta, terus itu kayak gitu gimana Pak? Atau misalkan langsung 2M gitu Pak? Jangan. Jadi kalau angkanya cuman berapa digit? 3, 9, 10, 11 digit. Kalau saya menyarankan jangan disingkat ya rekan-rekan ya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena kadang-kala nanti kita nggak tahu nih di transaksi berikutnya itu ada angka yang keriting nggak gitu. Ya, dalam arti gini, kalau rekan-rekan nanti menemukan angka keriting, contoh misalnya selama ini disingkat dari miliar menjadi ribu, kan berarti ada pengurangan 6 digit ya. Dari miliar kan 9 tuh, menjadi ribuan ya, kan berarti ada pengurangan 6 digit. Kalau misalnya tiba-tiba nanti ada apa istilahnya, ada belanja ataupun ada transaksi ya, yang angkanya itu sampai ke digit terakhir lah, sampai ke ribuan misalnya. Maka rekan-rekan kerepotan sendiri untuk menuliskan komanya itu kadang sering lupa, dan itu nanti ketika dijumlah potensi salahnya itu besar. Nah, saya menghimbau aja sebetulnya jangan sampai di apa istilahnya kondisi. Ini sering ya, saya ngomong seperti ini buat adik saya ini karena sering menemukan yang seperti itu, hitungan jurnal sudah benar, tapi ketika disum, dijumlah secara manual, komanya salah, itu bisa salah. Makanya kalau hanya miliar, saya pikir nggak usah ya kalau miliar, kecuali triliun ya. Kalau triliun monggo silakan disingkat, mungkin dikurangi 3 digit atau ya maksimal 6 digit lah. Gitu ya Mas Farhan ya. Baik Pak, terus Pak. Pak, izin tanya lagi Pak. Yeah. Nah, kalau misalkan kan kita bikin misalkan akrual sama kas Pak, misalkan akrulnya cukup memakan tempat Pak, jadi kita nggak bisa nempatin kasnya di sebelah kanan Pak. Boleh nggak Pak kalau kita nempatinnya di bawahnya? Ini apa nih? Membuat laporan nih? Iya Pak, jurnal biasanya Pak. Oh, jurnal ya. Iya Pak, biasa kan jurnal kas. Accrual sama cash ya? Iya Pak. Sebetulnya sih nggak ada masalah ya, mau ditaruh di mana ya. Cuman kalau saya sih menyarankan, kalau nanti kan rekan-rekan diberikan kertas yang panjang itu tuh, kertas apa itu? A3 ya? Berapa sih yang folio itu tuh? Folio itu tuh. Kalau rekan-rekan misalnya selama ini nulisnya gede-gede, sudah nulisnya gede-gede, nggak jelas lagi kan, bingung nih. Kalau nulisnya gede-gede, sebisa mungkin dibikin memanjang itu bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Memanjang itu landscape gitu, memungkinkan nggak ya? Soalnya kalau ditaruh di bawahnya, ya sebenarnya sih nggak ada masalah kalau memang kurang ya. Kalau di bawahnya nanti untuk menyandingkannya itu agak sedikit, mungkin rekan-rekan bisa miss gitu. Kalau perlu malah kayak gini rekan-rekan. Dibikin terpisah aja gitu. Satu lembar itu untuk accrual, nah lembar berikutnya untuk cash kayak gitu. Ya. Jadi jangan kalau ditaruh di bawahnya itu nanti malah kayak kurang rapi gitu. Jadi mending kalau saya sarankan ya accrual aja kalau merasa bahwa rekan-rekan menulisnya itu menghabiskan satu halaman gitu ya.
dari kiri ke kanan itu untuk satu jurnal. Nah, nanti berikutnya itu pakai yang cash di sisi berikutnya. Itu mungkin lebih bisa dibaca dengan lebih baik lagi. Itu ya Mas Farhan. Oke. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Baik. Ini adalah kuliah terakhir kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatian selama ini ya. Saya berdoa semoga rekan-rekan diberikan kemudahan, kelancaran, dan lulus dengan nilai yang memuaskan dan bekerja di tempat sesuai dengan yang diinginkan. Kan kayak gitu ya. Saya nggak tahu keinginannya ada di mana ini. Bisa saja ada di Pemda, ada yang di KL, ada yang di Kementerian Keuangan. Intinya sih insya Allah kalau niat kita baik ya, baik mengabdi ke nusa dan bangsa ya, mau dimanapun ya, let's do it lah, gitu ya. Kan? Oke, saya pikir demikian ya yang bisa kita foto dulu Pak. Maaf Pak, izin foto dulu Pak, kan terakhir nih Pak. Ya oke, saya tutup dulu ya, saya tutup dulu nih ya. Nanti foto-foto langsung selesai. Silakan kalian ini dulu deh, bergaya atau videonya dinyalakan dulu. Ini belum nyala semua ya. Oke, jadi terima kasih ya atas perhatian selama ini. Semoga ilmu yang kita pelajari itu memberikan manfaat buat rekan-rekan ya. Rekan-rekan nanti ketika bekerja gitu. Dan saya mohon maaf kalau selama kita berinteraksi ada kata-kata atau perbuatan dari saya yang mungkin kurang berkenan di hati adik-adik saya ini ya. Insya Allah nanti kalau lulus kita ketemu di tempat yang mungkin ya sesuai dengan harapan rekan-rekan semuanya. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Monggo kalau mau di foto. Ini harusnya di air mancur ya. Iya Pak, harusnya di air mancur nih Pak. Apa air mancur aja ya Pak kita Pak?